Chapter 12. Ada apa sama Kaihan? Kenapa dia malah nangis malam-malam gini? Sayang, ada apa? Kenapa bangun? Risa mengusap rambut Kaihan sambil memeluknya. Dia masih nangis. Bunda, Hicks. Dia terus saja menangis. Risa benar-benar khawatir karena tidak biasanya Kaihan kayak gini. Apalagi dia tiba-tiba saja terbangun dan menangis memeluk Risa sambil sesenggukan. Risa mengira mungkin Kaihan mimpi buruk dan membiarkannya sampai tenang. Tapi begitu sudah tidak menangis lagi, Kaihan mengatakan sesuatu yang membuat Risa seperti baru dapat kabar hamil padahal dia laki-laki. Nah, Kaihan mau ke tempat Om Api, katanya lagi. Jelas saja Risa melotot. Ngapain ke tempat Om Api malam-malam? Kaihan menangis. Kaihan mau ke tempat Om Api Bunda, rengeknya lagi. Jelas saja Risa mati langkah. Bagaimana dia bisa ke rumah Javier tengah malam begini? Diliriknya jam dinding. 12:30. Sayang, ini sudah malam. Om Apinya sudah tidur. Besok aja ya kita ke tempat Om Api, bujuk Risa. Kaihan menggeleng. Dia menangis lagi dan mengulang kalimat yang sama. Risa jadi kehilangan akal. Baiklah, dia ada ide. Sayang, Om Apinya lagi istirahat. Kita telepon aja ya, bujuk Risa. Akhirnya Kaihan mengangguk. Risa meraih ponselnya di meja nakas lalu mencari nomor Vier. Dia mendial nomor itu. Tidak aktif. Apa Vier mematikan ponselnya? Risa membatin. Dia mencoba lagi sampai 3 kali dan masih sama. Om Api sudah bobo sayang. Nomornya tidak aktif, kata Risa. Kaihan bukannya tenang malah nangis. Benar-benar menangis dan membuat Risa merasa teriris hatinya. Belum pernah Kaihan menangis seperti ini. Dia jadi tidak tega ingin memarahinya. Tapi kenapa Kaihan jadi sangat ingin gini bertemu Javier? Dia harus apa coba? Baiklah, tidak ada pilihan lain. Kemana tengah malam gini Riz? Tanya Dennis. Risa merasa bersalah harus menyusahkan Dennis tengah malam. Sorry ya Den, aku ngerepotin tengah malam, kata Risa menyesal. Kaihan sudah tenang di dalam pelukannya. Dia tidak bisa membiarkan Kaihan di jok belakang. Badan Kaihan tiba-tiba saja panas. Iya, gak apa-apa kok. Tapi ada apa? Wajah kamu cemas gitu. Risa menggeleng, dia juga tidak tahu. Perasaannya tidak enak. Apalagi Kaihan mungkin kena demam keluar malam-malam gini. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah besar dan mewah dengan pagar menjulang tinggi. Risa tidak yakin apa dia bisa bertamu malam-malam begini. Risa turun dan bertemu dengan Satpam. Maaf Pak, ganggu malam-malam. Apa Pak Javiernya ada? Satpam itu mengerjap beberapa kali. Mungkin meyakinkan diri kalau yang dilihatnya manusia dan bukan hantu. Lagian siapa juga yang bertamu tengah malam gini? Ini kan jadwalnya setan gentayangan. Ada, Mbak Risa kan? Tanyanya memastikan lagi. Risa mengangguk. Pak Satpam masih mengingatnya. Masuk saja Mbak, Pak Javier ada. Kok? Risa berterima kasih. Lalu segera masuk ke mobil Dennis dan Dennis melaju mobilnya memasuki pekarangan rumah Javier. Dia masih diam melihat reaksi Risa. Entah kenapa ada yang ganjal di hatinya. Siapa Javier dan kenapa Kaihan segitu ingin bertemu dengan pria itu? Pelayan membukakan pintu dan langsung mengenali Risa. Maaf Mbak, ganggu malam-malam. Pak Javiernya ada. Risa masih menggendong Kaihan di dalam pelukannya. Apa yang akan Vier katakan nanti? Duh, malunya. Ada Mbak di kamarnya. Silahkan langsung ke kamarnya saja. Risa melirik Dennis. Kamu tunggu sini aja Den. Aku sebentar kok. Dennis mengangguk. Risa kemudian membawa Kaihan ke kamar Javier. Dia sudah pasang muka tebal kalau Javier nanti mencibirnya dan mengatakan dia menggunakan Kaihan sebagai alasan. Lah kenapa jadi ingat ke sana sih? Risa mengetuk pintu kamar. Tidak ada jawaban. Risa mengetuk lagi dan masih sama. Apa Javier tidak ada di kamarnya? Atau Javier memang sedang tidur? Om Apinya sudah tidur, kata Risa. Kaihan menggeleng dan memeluk leher Risa. Risa menghela nafas lalu mengetuk lagi dan memanggil nama Javier. Masih sama, no respon.
Tiba-tiba Kaihan mendorong pintu kamar Javier dan terbuka. Apa nggak dikunci? Tapi kan tidak sopan kalau masuk tanpa izin. Masuk bunda, katanya. Kalau Om Apinya marah gimana? Kata Risa. Kaihan menggeleng dan meyakinkan akan baik-baik saja. Dengan keberanian dari Kaihan, Risa membuka pintu lebih lebar dan melangkahkan kakinya masuk. Gelap. Risa kemudian memanggil Javier lagi. Masih tidak ada jawaban. Risa kemudian menyalakan lampu dan... Javier, pekiknya. Risa menghela nafas. Ditatap Dennis seperti ini membuatnya merasa sedang diinterogasi. 1. Siapa Javier? 2. Apa hubungan kalian? 3. Kenapa Kaihan kenal Javier? Risa mencoba membalas tatapan Dennis. Dia takut, sebenarnya. Tang Xiaden sudah bantuin. Juga. Sudah nganter ke rumah sakit. Sorry aku repotin. Dennis menggeleng pelan. Gak apa-apa kok, kamu istirahat deh, kata Dennis. Dia tampak tidak akan bertanya apa-apa. Entah dia tidak penasaran atau dia memang malas bertanya. Nyatanya adalah, Dennis sedikit tidak ikhlas Risa mencemaskan pria lain di depannya. Ya, dia masih memiliki rasa cemburu untuk wanita yang pernah mengisi hatinya selama 17 tahun itu. Lama bukan, tapi nasib mengatakan lain. Tidak Den, kamu pulang aja. Kamu besok balik ke London kan? Jadi harus istirahat, Risa meyakinkan. Tapi Risa menatap pria itu memohon. Dennis akhirnya mengalah. Jika Risa sudah memohon itu tandanya dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dennis akhirnya pamit dan masuk ke dalam. Ruangan itu sebentar untuk melihat Kaihan. Dan lagi-lagi dia cemburu. Kaihan tengah tidur memeluk Javier di atas tempat tidur. Dan wajahnya tampak sangat tenang. Bahkan dia saja yang ayahnya tak pernah melihat Kaihan setenang itu saat tidur bersamanya. Dia tahu dia sudah sangat lama kehilangan Risa. Tapi dia sangat yakin Risa masih ada hati untuknya. Hanya saja kini ada keraguan. Entah Risa sadar atau tidak karena dilihat dari sikap Risa menunjukkan kalau dia memang tidak ada hubungan sama Javier. Ya Tuhan, kenapa dia jadi bimbang begini? Kenapa dia sangat ingin merengkuh Risa dan membawanya kabur? Jangan Dennis, kau akan melukai banyak orang jika kau melakukan itu. Nadine, dia sangat mencintaimu dan percaya padamu. Risa juga sudah sepenuhnya melepaskanmu. Sadarlah Dennis. Kalian tahu, berdebat dengan diri sendiri lebih berat daripada melawan 10 orang berbadan kekar. Aku pulang dulu. Kabari aku kalau terjadi sesuatu, kata Dennis sebelum berlalu. Risa mengangguk. Begitu Dennis menghilang di ujung lorong, Risa meluruh ke kursi tunggu di depan kamar. Maafin aku Dennis. Maafin aku mengecewakan kamu lagi. Semua tampak putih. Pohon, awan, air, bahkan rumput juga berwarna putih. Di mana ini? Seumur-umur mengelilingi banyak tempat indah luar biasa, belum pernah dia bertemu tempat seindah ini. Javier tersadar. Kepalanya terasa berat dan badannya kram. La membuka matanya perlahan dan mendapati ruangan serba putih. La mengernyit. Jarum infus tertusuk di tangannya. Ya Tuhan, jadi dia di rumah sakit. Javier hendak memijit kepalanya dengan tangan satunya. Tapi dia malah dikagetkan dengan sosok yang tidur di lengannya itu. Kaihan. Javier mengerjap beberapa kali. Ya, memang Kaihan dan dia tidak mimpi. Bocah itu tampak tenang dalam tidurnya. Memeluk Javier manja. Entah kenapa Javier merasa sangat senang. Kalau Kaihan di sini berarti, ya, itu dia. Seorang wanita tengah tidur di sofa dengan kaki sedikit berlipat. Tubuhnya hanya dibalut cardigan tipis. Dan dia tampak agak kedinginan. Kenapa Risa dan Kaihan bisa di sini? Dan kenapa dia bisa sampai di rumah sakit? Seingatnya dia pulang jam 11 tadi malam dan kemudian dia lupa apa yang terjadi. Dia juga tidak merasa sedang sakit. Tapi kenapa tangannya diinfus? Hanya saja kepalanya memang pusing. Om Api sudah bangun. Terdengar suara serak Kaihan. Javier menunduk untuk melihat bocah itu. Kaihan kemudian bangun dan tampak wajah lucunya itu sedang menatapnya cemas. Tangannya terulur ke pipi Javier.
Entah untuk apa. Sudah tidak panas. Cuma merah-merah dikit, katanya. Kemudian dia tersenyum sedikit. Mendengar celoteh Kaihan membuatnya makin bingung. Memang dia kenapa? Kenapa pipinya harus panas? Ayo turun, Javier dan Kaihan serempak menoleh. Risa sedang berjalan ke arah kasur tapi menolak menatap Javier. Diturunkannya Kaihan dari atas kasur meski terlihat wajah tidak ikhlas bocah itu. Cuci muka dulu ya, kata Risa. Kaihan mengangguk. Kemudian menuntun Kaihan ke kamar mandi. Dan lagi, dia masih menolak menatap Javier. Tak lama kemudian dokter masuk. Baguslah, karena lidah Javier sudah gatal ingin bertanya. Selamat pagi Tuan Javier. Gimana rasanya? Masih pusing? Javier mengangguk. Iya dok. Kepala saya sakit. Ada apa sebenarnya? Tanya Javier membuat suster yang ada di belakang dokter itu bingung. Jadi Javier tidak tahu kalau dia sakit. Agaknya itu yang ada di kepalanya. Risa dan Kaihan keluar dari kamar mandi. Risa langsung menyapa dokter itu yang dibalas anggukan dan senyuman. Apa Anda memakan sesuatu? Sebelum jam 12. Javier berpikir sebentar. Ya, saya makan malam di sebuah restoran. Kenapa dok? Makanan yang Anda makan itu mengandung zat yang membuat Anda alergi. Dan itu bukan hal yang sepele, sebenarnya. Untung saja Anda cepat dibawa ke sini, jelas dokter. Kedua alis Javier bertautan. Jelas saja dia bingung. Apa? Alergi? Sialan. Javier mengumpat. Apa Robi sengaja mencelakainya? Damn, awas saja kau Rob. Jadi begini caramu menjatuhkan aku. Lihat saja nanti. Tapi Anda tak perlu khawatir. Saya periksa dulu. Dokter itu kemudian memeriksa kondisi Javier. Anda sudah lebih baik, hanya tinggal pemulihan saja. Javier mengangguk. Nah jagoan, sini diperiksa dulu, kata dokter itu tersenyum pada Kaihan. Kemudian dia memeriksa Kaihan. Javier malah semakin bingung, ada apa sama Kaihan? Kenapa ikut diperiksa? Kaihan kenapa? Tanyanya entah pada dokter atau pada Risa. Anak sama bapaknya kompak sekali. Semalam Anda dibawa ke sini, badannya juga panas. Dia tidak sakit apa-apa, hanya rasa empati karena Anda sakit. Jelas dokter membuat baik Javier maupun Risa melotot. Mereka bukan anak bapak, batin Risa. Kenapa Kaihan bereaksi atas penyakitnya? Batin Javier. Dan sekarang dia juga sudah baik-baik saja. Anak pintar. Dokter mengusap pipi Kaihan. Baiklah Tuan Javier, silahkan istirahat, nanti saya akan datang lagi, katanya. Kemudian berlalu. Saat pintu sudah tertutup, Javier menatap Risa. Dia bangkit dan Risa spontan membantunya duduk. Menyusun bantal untuk Javier bersandar. Setelah selesai Risa segera berbalik. Tapi kemudian dia terdiam saat merasakan tangannya ditahan. Risa tahu itu Javier, tapi tetap keras kepala untuk tidak melihat Javier. Entahlah, dia juga tidak tahu alasan kenapa memilih menghindari tatapan Javier. Kenapa kamu bisa bawa aku ke sini? Tanya Javier. Risa tidak menjawab. Dia rasanya ingin memaki pria ini. Tapi dia tidak punya alasan untuk memakinya. Atas dasar apa? Khawatir. Kenapa Kaihan bisa sakit? Tanyanya lagi. Risa masih belum menjawab. Merasa. Geram Javier akhirnya menarik tangan Risa hingga nyaris memeluknya. Risa langsung melotot. Apa Javier lupa di sini ada Kaihan? Meski tidak ada Kaihan bukan berarti dia boleh melakukan ini. Apa kamu akan menghindari aku terus? Tanya Javier marah. Dia benar-benar marah. Aku tidak menghindar. Aku emang tidak mau ngeliat kamu. Katanya tidak kalah ketus. Javier mengernyit. Maksudnya apa? Kamu kenapa sih? Salah aku apa? Tanya Javier bingung. Kamu tidak salah. Batin Risa. Tapi tetap aja dia kesal. Javier bodoh. Seseorang meracuni makanannya dan dia tidak tahu. Sudahlah. Lepaskan. Ada Kaihan? Kata Risa setengah pasrah. Javier belum melepaskan tangannya. Dia malah melingkarkan tangannya ke pinggang Risa. Wajah Risa memerah dan siap menerkam Javier. Javier. Katakan padaku, kenapa kau bisa membawaku ke sini? Setelah itu baru aku lepas.
Atau kau tidak akan punya wajah lagi di depan Kaihan karena aku akan menciummu di depannya, ancam Fier. Apa? Risa membulatkan matanya. Mata yang indah dan bersih. Cepatlah. Kaihan sedang melihat kita, kata Fier lagi. Benar saja. Kaihan sedang menatap mereka bingung. Risa ingin menjerit rasanya. Ada yang bisa nutupin mata Kaihan pakai kain. Please, somebody, siapapun. Ini tontonan 18+ ke atas. Bukan untuk anak di bawah umur. Dengan geram dan tingkat kekekian yang luar biasa, Risa akhirnya menceritakan bagaimana dia bisa ke rumah Fier malam itu. Tepatnya tengah malam, Javier mendengar penjelasan Risa secara seksama. Selama Risa menjelaskan, selama itu pula dia menatap tepat ke wajah wanita itu. Tapi Risa memandang ke arah lain. Siapa yang tahan bertatapan dalam jarak sedekat itu? Dan menjelaskan sesuatu saat kamu di dalam pelukan bukanlah hal yang sudah. Javier manggut-manggut. Lalu sesuai janjinya dia melepaskan Risa. Sini sayang, panggil Javier pada Kaihan. Kaihan dengan senang hati lalu bangkit dan naik ke kasur Javier. Setelahnya mereka membuat seolah Risa tidak ada di sana. Mereka cuma ngobrol dan bercanda berdua. Membuat Risa memutar bola mata. Dasar kekanakan, batinnya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Javier, Risa, Mama, Tante. 6 hours later. Chapter 13. Mama tahu dari mana aku di rumah sakit. Diandra menarik nafas. Dokter Bian yang telpon Mama tadi pagi. Makanya Mama langsung ke sini, jelas Diandra. Maaf ya Tante. Saya tidak ngasih kabar. Soalnya saya tidak tahu mau ngabarin kemana, kata Risa penuh sesal. Diandra menggeleng. Kenapa kamu harus minta maaf? Seharusnya Tante bilang makasih sama kamu. BTW, gimana kamu bisa tahu Javier sakit? Tanya Diandra melirik Risa dan Fier gantian. Risa jadi kikuk mau jawab apa. Entar dikiranya dia sama Javier ada hubungan apa-apa lagi. Tidak mungkin kan bilang karena Kaihan tengah malam nangis mau ketemu Javier. Sudahlah Ma, tidak usah ditanya lagi. Yang penting aku sudah di sini, Fier akhirnya menengahi. Risa menghela nafas lega. Iya deh. Nah Javier, itu makanya. Kalau makan itu lihat-lihat, jangan sembarangan aja. Gini nih kalau tidak ada yang ngurusin, kata Diandra. Risa mengerjap beberapa kali. Kenapa jadi dia yang salting? Mama, jangan mulai lagi deh, kata Fier. Diandra berdecak. Mama serius Fier. Kalau gini kan enak. Kalau ada yang ngurusin Mama kan tidak terlalu khawatir lagi. Iya kan Risa? Oke fix. Risa tersedak. Nah Ris, simpan nomor Tante. Ya, Diandra menyerahkan ponselnya. Tenggelamkan saja aku Tuhan, batin. Risa, maaf Tante, Pak Javier, saya harus segera ke kantor, kata Risa setelah menerima telepon. Javier mengernyit. Loh, kenapa harus ke kantor Riz? Di sini aja, toh tidak akan dipecat juga. Bos kamu kan di sini, kata Diandra. Alamak, Risa melirik Javier sekilas. Dan Javier menatapnya tajam. Apa arti tatapannya? Nyuruh pergi atau ngelarang pergi? Maaf Tante, tapi ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda, Diandra menghela nafas. Kemudian menoleh ke Javier, seolah meminta anaknya itu bicara. Tapi Javier masih bungkam. Ayo sayang, kata Risa hendak mengambil Kaihan. Tapi Javier mencegahnya. Kalau kamu mau kerja, pergi saja. Kaihan biar di sini sama aku. Risa melotot. Hah, dia masih sakit dan aku tidak mengizinkan dia kamu bawa, kata Fier tegas. Hah, kenapa lagi si Javier ini? Kenapa jadi dia yang berkuasa atas Kaihan? Dia anakku bukan anak kamu. Batin Risa. Mungkin Javier benar-benar sudah error. Setelah akal sehatnya tersangkut di kimono wanita-wanita Jepang itu, sekarang racun juga ikut melumpuhkan ingatannya. Kaihan sakit? Tanya Diandra cemas. Risa menggeleng. Iya, jawab Javier cepat. Risa memelototkan matanya kepada Fier, pergilah. Biar Kaihan sama aku di sini. Setelah kerjaan kamu itu selesai, cepat kembali ke sini,
kata Fier. Tapi, jangan membantah Riz, lakukan saja seperti yang aku katakan. Risa mendengus kesal. Sebenarnya apa maunya si Fier ini? Menyusahkan saja. Baiklah. Saya permisi dulu tante, pamit Risa. Kaihan jangan nakal ya. Dengar kata Om Api, kata Risa. Kemudian mencium pipi Kaihan. Untukku, tanya Fier polos. What? Rasanya benar-benar panas sampai ubun-ubun. Begitu Risa berlalu, barulah Diandra menatap Fier penuh tanda tanya. Dan sudah pasti dia akan menginterogasi putra sulungnya itu. Yang ditatapnya malah sengaja memalingkan wajah dan pura-pura main sama Kaihan. Javier, sebenarnya ada apa? Pasti ini bukan hanya karena Kaihan sakit, katanya. Javier tidak menoleh. Apa maksud mama? Javier, lihat sini kalau mama ngomong. Javier menghela nafas, lalu menoleh pada mamanya. Kenapa? Tanyanya santai. Apa hubungan kamu sama Risa? Javier menatap menamanya itu. Kemudian memberi kode kalau di sini sedang ada Kaihan. Dan dia bukan anak kecil seperti anak kecil kebanyakan. Dia pasti mengerti. Kalau sedang membicarakan bundanya. Buktinya lihat saja, dia sedang menatap Diandra dan Javier penuh tanya. Bunda kenapa om? Diandra jadi kelabakan. Tidak apa-apa sayang, Fier tersenyum. Ini juga alasan kenapa dia sengaja menahan Kaihan. Pertama, Risa pasti akan kembali mau tidak mau. Kedua, dia malas diinterogasi mama. Kalau mama mau nanya tentang itu entar aja, tidak di sini dan tidak saat ada Kaihan. Diandra tidak bisa membantah dan hanya bisa menghela nafas lega. Oh iya Fier, mama mau ngasih tahu, besok mama sama papa mau ke Bali, kata Diandra setelah jeda beberapa menit. Javier mengangguk. Kamu tidak apa-apa kan? Javier mengangguk lagi, yakin mama tinggal. Javier memutar bola matanya. Ma, aku sudah bukan anak 5 tahun lagi. Tidak usah berlebihan. Diandra manggut-manggut. Atau mama tunda aja, ma, Diandra manggut-manggut lagi. Baiklah. Javier dan Kaihan tampak asyik bercerita tentang film yang mereka tonton waktu itu. Mama akan minta Risa jagain kamu. Si bos kayaknya tidak hadir, kata Hana. Risa yang sedang menginput data memilih diam lerita bos tidak masuk langsung tersebar. Tapi tidak ada yang tahu alasannya, dan Risa juga malas bicara. Apa kata orang kantor nanti, dia malas jadi bahan gosip. Apalagi kata Hana akhir-akhir ini ada beberapa wanita yang membuat grup pencinta Javier. Semalin ngeri aja. Sudah pasti mereka bakalan heboh. Berlebihan, cibir Hana. Siapa? Tanya Risa. Itu, bos lovers oh, kata Risa tanpa minat. Terserahlah. Asal tidak mengganggu pekerjaannya. Kamu masih pakai heels Riz. Bukannya kamu bilang kaki kamu sakit. Risa mengangguk tapi tatapan matanya masih pada layar komputer. Mau gimana lagi? Rule is the rule. Jawabnya Hana mengendikkan bahu kemudian kembali ke pekerjaannya. Helsa ngamuk Pak Arya kalau dia ketahuan ngerumpi. Aku ke tempat Pak Arya sebentar. Risa bangit Rahel yang sedang minum teh bersama Al menatap Diandra yang baru datang dengan bingung. Merela sedang dalam jam istirahat dan Diandra mengajak bertemu. Disinilah mereka sekarang, di salah satu kafe milik Al. Kenapa ma, kusut banget, tanya Rahel. Diandra masih tampak berpikir. Kemudian dipandanginya dua orang di depannya itu. Mama abis dari rumah sakit, katanya membuka pembicaraan. Mama dari rumah sakit. Ngapain? Siapa yang sakit? Javier, serempak baik Al maupun Rahel terkejut. Keduanya langsung heboh. Tenang dulu. Javier tidak apa-apa. Dia sudah baik-baik aja. Emang sakit apa? Kok Al tidak dikasih tahu Bi? Biasanya juga Al yang nomor 1 tahu. Kata Al. Ya memang. Dia kan yang paling update dan paling diandalkan kalau menyangkut Javier. Diandra tersenyum penuh misteri. Kayaknya peran kamu sudah tergantikan Al, katanya. Al dan Rahel mengerutkan kening. Apa maksudnya? Risa yang bawa Javier ke rumah sakit tadi malam. Sekitar jam 1 lah. Mama juga baru dapat kabar pagi. Al dan Rahel saling pandang, mereka tidak salah dengarkan. Mama bilang siapa barusan? Risa. Rahel tidak salah dengarkan ma.
Diandra menggeleng mantap. Tidak, Mama datang tadi pagi juga ketemu kok sama Risa, bahkan Kaihan masih sama Fier sekarang, jadi maksud Bibi, Javier sama tanda hubung lebih besar dari, Diandra menggeleng ragu. Nah itu dia masalahnya. Javier tidak mau ngasih tahu dia sama Risa ada hubungan apa-apa, Diandra menghela nafas. Rahel menarik nafas. Ma, Rahel mau nanya deh. Emang Mama setuju Kak Fier sama Risa? Tanya Rahel hati-hati. Al juga terlihat penasaran dengan topik ini. Masalahnya ini menyangkut sahabat baiknya yang juga sepupunya itu. Emang kenapa nanya itu? Ya tidak sih, cuman Rahel tidak tahu cara menyampaikannya. Risa itu wanita baik-baik. Dia lembut juga ramah. Ya iya, tapi dia kan sudah punya anak. Bukan suami, kata Rahel. Diandra tergelak. Siapa yang bilang dia punya suami? Jadi dia janda. Diandra mengangguk. Emang sih, dia masih muda banget untuk jadi janda. Umurnya baru 24. Tapi kita kan tidak bisa menilai orang dari covernya. Rahel dan Al manggut-manggut. Nah Al, kamu kapan? Rahel terkekeh sedangkan Al menelan ludah. Kamu tidak gay kan? Al tersedak. Itu Melanie. Ajak dia gabung aja ya. Mama mau nanyain Arkan. Habisnya Arkan tidak mau jawab telepon Mama, kata Diandra kemudian bangkit dan menghampiri Melanie yang baru masuk kafe sendirian. Tanpa peduli apa akibat dari perkataannya barusan. Begitu mamanya pergi tawa Rahel pecah melihat raut wajah Al yang merah padam. Membuatnya dapat jitakan dari Al. Tapi kemudian perhatian mereka teralih ke arah Melanie dan Diandra. Melanie tidak mungkin kesini buat minum kopi sendirian kan? Tanya Rahel. Dan ternyata Al juga memikirkan hal yang sama. Javier memandangi Kaihan dengan senyum di bibir. Bocah itu sedang makan. Tadi Fier meminta asisten pribadinya untuk membawakan makanan karena dia juga tidak mau makan makanan rumah sakit. Enak, Kaihan mengangguk. Kai, Om boleh nanya? Tanya Javier hati-hati. Kaihan mengangguk lagi. Mungkin dia bisa dapat info dari Kaihan mumpung emaknya Kaihan tidak ada. Maksudnya Risa. Hehehe, Om boleh tahu nama ayah? Maksud Om ayah Dennis. Javier mengangguk ragu. Dennis. Dia juga tidak tahu. Emang Kaihan punya ayah lain. Jadi serba salah mau nanya sama anak kecil. Tapi kalau dilihat emang si Dennis itu. Kemarin Kaihan ketemu ayah. Ayah jemput ke sekolah, terus ngajak makan di restoran kesukaan Kai, ceritanya. Javier menatap Kaihan. Tidak ada kebohongan di sana. Jadi Kaihan tidak sengaja membuatnya cemburu kan? Tapi kenapa dia ngerasa jealous ya? Oh ya, terus Bunda gimana? Maksud Om, Bunda seneng tidak ketemu ayah. Kaihan mengangguk tanpa ragu dan tanpa berpikir. Membuat Javier bergemuruh. Terus ayah sama Bunda ngapain aja? Terlalu frontal tidak ya nanya gitu. Takutnya Kaihan malah salah ngerti. Lagi, kita jalan-jalan ke mall. Terus ayah sama Bunda pegangan tangan, Javier melotot. Dia sama pria itu pegangan tangan di depan Kaihan. Tapi saat bersamanya malah sok-sok tidak mau dilihat Kaihan, soalnya kaki Bunda sakit, jadi takut Bunda jatuh, sambung Kaihar. Kan salah paham lagi. Habisnya Kaihan nih manas-manasin, batin Javier, kaki Bunda sakit kenapa? Tidak tahu. Kata ayah kelanaan pakai sepatu apa tunar nanya, ia seperti berpikir. Heels. Kaihan menengangguk. Jadi kaki Bunda sakit karena pakai itu. Terus ayah beliin Bunda sepatu baru, Javier manggut-manggut. Kaihan pasti seneng ya ketemu ayah. Kaihan menengangguk, sayang banget ya sama ayah. Kaihan mengangguk lagi. Sama Om Api juga. Sayang banget. Kaihan mengecup pipi Fier. Membuat senyum langsung merekah di wajahnya. Setelah seharian di kantor, Risa akhirnya bisa juga pulang. Pekerjaannya banyak banget dan tidak bisa ditinggal. Meski pikirannya terbagi antara kerjaan dan Kaihan. Juga Fier sih. Tidak dipungkiri dia emang mikirin Fier juga. Soalnya dia kan lagi sakit. Dia mengetuk pintu kamar dan segera masuk.
Dia bukannya langsung pulang malah langsung ke rumah sakit. Risa mematung. Kok kosong. Risa menyisir seluruh ruangan tapi tidak menemukan keberadaan Kaihan dan Fier. Apa mereka sudah pulang? Tapi kayaknya tidak. Soalnya barang-barang milik Javier masih ada di atas meja. Ponselnya juga tergeletak di sana. Mungkin tadi ada yang mengantar barang-barang Fier ke sini. Semalam dia tidak ingat bawa apa-apa saking syoknya. Risa meletakkan tasnya dan segera keluar. Mungkin mereka ke taman. Benar saja. Fier dan Kaihan sedang duduk di taman sambil asyik bercerita sama wanita. Risa ragu mau mendekat atau tidak. Kalau tidak salah itu Rahel sama Al. Yang waktu itu ditemuinya di pesta. Baru aja mau balik badan dan mengurungkan niatnya, Kaihan malah lebih dulu melihatnya. Emang desi Kaihan. Tahu aja kalau. Emaknya datang. Risa tersenyum sekilas menyapa dan Rahel yang juga tersenyum ramah padanya. Kau baru datang ya? Tanya Al. Risa mengangguk kaku. Kami juga. Tapi si Javier ini tidak mau disuruh balik ke kamar. Katanya bosan, jelas Al. Risa tidak tahu kenapa Al harus menjelaskan itu padanya. Bunda capek ya? Tanya Kaihan. Risa tersenyum kikuk. Dia hendak mengambil Kaihan tapi Javier lebih dulu mengangkatnya. Ayo ke dalam. Hari mulai gelap, kata Fier sambil menggendong Kaihan. Biar aku yang gendong. Kau kan masih sakit, kata Al kemudian mengambil alih Kaihan tanpa minta persetujuan Fier. Kemudian Rahel dan Al melangkah duluan dengan Kaihan dalam gendongannya. Mungkin mereka sengaja memberi Fier dan Risa waktu. Baik dan Fier maupun Risa berjalan pelan di belakang. Apa kau bekerja Rodi? Sindir Fier. Baru pulang saat maghrib. Risa memutar bola mata. Lihatlah siapa yang bicara. Aku tidak mau dikira makan gaji buta. Dan seseorang akan punya alasan memecatku. Javier tergelak. Kau makin pintar dalam bicara. Aku selalu seperti ini Tuan Javier. Ada berita apa di kantor? Tanyanya. Tidak ada. Benarkah? Risa mulai keki. Foto kau memakai baju rumah sakit seperti ini mungkin akan jadi berita menarik di kantor, kata Risa menyalurkan rasa kesalnya. Tentu saja. Apalagi kalau ditambah aku sedang menciummu. Risa melotot dan menatap Fier. Javier malah memberinya seringaian. Lihat siapa yang kalah. Perlukah kita minta bantuan suster untuk mengambil fotonya? Mati saja kau Fier. 1 hour later. Chapter 14. Risa berniat mengantarkan makanan buat Fier karena kemarin Fier dan Kaihan membuat kesepakatan bahwa Fier tidak boleh makan makanan di luar dulu sampai alerginya hilang, jadilah Risa korban dua orang itu. Dia terpaksa membuatkan makanan lebih, untuk dibungkus buat Fier. Aneh tidak sih? Tapi Fier bukannya risih malah anteng-anteng aja. Kamu tidak kantin Riz? Aku lagi puasa nih. Masih ada jatah 1 hari, jawab Risa sambil nyengir. Iya deh, aku ke kantin dulu. Sudah keroncongan. Kemudian Hana berlalu. Setelah mengetuk pintu 2 kali, Risa segera masuk. Tapi dia mematung melihat kalau Fier tidak sedang sendirian. Dia bersama seorang wanita, cantik, tinggi, dan lagi-lagi kayaknya orang kaya. Ya, tidak aneh sih kalau Javier hanya bergaul sama orang kaya. Memang itulah lingkungannya. Ada apa? Tanya Fier. Maaf, Pak. Risa mengangkat paper bag-nya. Javier mengangguk dan memintanya meletakkan di atas meja. Setelah itu Risa pamit dan kali ini Fier tidak mempersulitnya seperti biasa. Risa menimbang-nimbang siapa wanita itu kira-kira selama perjalanan kembali ke kubikelnya. Tapi kemudian dia menepis pikiran itu. Toh tidak ada urusan sama dia, kan? Daripada ngelamun, Risa memilih untuk mengerjakan tugasnya yang tidak harus dikerjakan hari ini. Kebetulan kerjaan penting hari ini tidak terlalu banyak. Dia sudah menyelesaikannya banyak kemarin. Tapi apa yang dibicarakan Javier dan Kaihan selama di rumah sakit kemarin? Karena wajah Kaihan terlihat sumringah saat pulang, apa Javier mengatakan sesuatu lagi? Risa jadi merasa tidak tenang, dia harus mengatakan ini pada Fier. Setidaknya dia harus jaga jarak dan jangan memberi Kaihan banyak harapan. Entahlah, rasanya konyol berpikir sejauh itu,
tapi dia seorang ibu. Wajar jika dia mencemaskan tentang anaknya. Dia hanya ingin yang terbaik buat Kaihan. Dan kekecewaan adalah hal terakhir yang diinginkannya. Dia pernah merasakannya dan rasanya sakit sekali. Javier mengangkat sebelas alisnya. Kenapa? Tanyanya. Melanie menggeleng. Namun seulas senyum terukir di sudut bibirnya. Beberapa tahun aku mengenalmu, Fier. Baru kali ini aku melihat tatapan yang seperti itu pada seorang wanita, kata Melanie. Javier menghembuskan nafas pelan, tidak merubah ekspresinya. Seperti apa maksudmu? Kau harus berkaca, Fier. Dan lihatlah sendiri sorot matamu. Javier menggeleng. Sudahlah. Kau kesini tidak untuk membahas kehidupanku, kan? Melanie terkekeh. Iya sih. Jadi kau mau bagaimana? Apa kau akan ke sana? Melanie seperti menimbang. Aku juga tidak tahu. Aku masih menimbang. Apa kau ragu karena sikapnya? Melanie menarik sudut bibirnya. Tidak juga sih. Jujur saja, aku sudah hampir terbiasa dengan sikapnya yang bisa berputar 180 derajat dalam 2 menit itu. Tapi aku masih bingung, apa dia benar-benar butuh bantuanku atau tidak. Katanya mengutarakan isi hati. Javier manggut-manggut. Memang tidak sudah memahami Arkan. Tapi sekalinya dia membiarkan orang masuk dalam hidupnya, maka akan sangat sudah mengerti dia. Arkan sangatlah sederhana, sebenarnya. Tapi ada banyak yang terjadi dalam hidup. Dan ada banyak juga cara bagi seseorang dalam menghadapinya. Fikirkanlah dulu. Semuanya tergantung point of view darimu. Tapi kalau menurutku, dia tidak butuh bantuan, tapi dia butuh dirimu. Melanie mengernyit. Apa maksudmu? Javier mengendikkan bahu dan seulas senyum penuh arti terukir di wajah tampannya. Baiklah. Kalau gitu aku pergi dulu. Bicara denganmu memang butuh kecerdasan. Melanie terkekeh dan bangkit. Nah, selagi aku memecahkan kode rahasiamu itu, sebaiknya kau memeriksa isi paper bag itu. Javier mengangguk. Setelahnya Melanie pamit meninggalkan ruangan. Javier mengambil paper bag itu dan mengeluarkan isinya. Kemudian dia tersenyum. Memang sudah menguasai Risa, selagi ada Kaihan. Risa menghentikan langkahnya. Kemudian menatap mobil di depannya dengan mata menyipit. Ini kan mobil Fier. Kemudian kaca mobil terbuka. Naik. Risa menimbang apa dia harus naik atau tidak. Sekalian jemput Kaihan. Risa menghela nafas kemudian naik ke dalam mobil Fier. Untung saja tidak ada karyawan lain yang melihat. Taulah apa yang akan terjadi. Om Api sudah makan? Tanya Kaihan. Javier mengangguk. Sudah dong. Kan dapat serve-nya bunda, jawab Javier. Jawaban asal Fier itu membuat Risa mematung. Panas serasa menyusup ke balik kulitnya. Kenapa dia senang dengan kata-kata Fier? Risa merasa pipinya dicubit. Kemudian dia mengerjap beberapa kali. Javier dan Kaihan sedang menatapnya dengan bingung. Kenapa? Bunda ngelamun ya. Om Api nanya, kita mau kemana? Kaihan mengulang apa yang dikatakan Fier. Risa jadi salah tingkah. Kayaknya bunda lagi ngelamun sayang. Ya sudah, Kaihan aja yang milih kita mau kemana. Javier meletakkan Kaihan di belakang dan memasangkan seatbelt. Om, mau ke taman boleh? Javier mengangkat jempolnya. Boleh dong. Ayo, katanya semangat. Risa menghela nafas. Dasar nih orang dua. Dennis siapa? Tanya Javier saat mobil sudah melaju. Kaihan sedang sibuk bermain di jok belakang dengan robot-robotnya. Risa merasa baru dipatok ayam, matanya, saat Javier menyebut nama Dennis dengan gamblang. Dia menoleh ke samping kanannya, di mana Javier berada. Dari mana kamu tahu Dennis? Sekarang dia jadi terbiasa menggunakan kata, kamu, kalau sudah di luar kantor. Dan sialnya Javier membiarkannya menjadi kurang ajar seperti itu. Kenapa? Kamu kaget. Kamu tidak perlu tahu. Risa kemudian mengalihkan pandangan keluar jendela. Kenapa? Takut kalau aku berbuat sesuatu kepada mantan suami kamu itu. Risa tertegun. Tatapannya menajam ke arah Fier. Dan pria itu melakukan hal yang sama.
Apa kamu tidak tahu batasan mana yang boleh kamu lewati dan tidak kalau kamu tidak tahu, Alu akan kasih tahu. Itu kehidupanku, dan rasanya kamu tidak ada hak ikut campur, kata Risa entah dengan nada apa. Tapi yang jelas dia sungguh-sungguh mengatakannya. Javier menyeringai. Apa kamu lupa, Riz? Aku tidak melakukan apa yang orang perintahkan, dan aku melakukan apa yang mau aku lakukan. Kalau aku mau mengusik kehidupan kamu, itu terserah aku. Risa melotot. Apa kamu tidak sadar kalau kamu egois? Javier menarik sebelah alisnya. Egois. Risa ingin mengutarakan kekesalannya, tapi mengurungkan niat mengingat Kaihan ada di sana. Sudahlah. Lupakan. Javier meletakkan Kaihan yang tertidur di atas kasurnya. Setelah itu dia keluar dan mendapati Risa menatapnya. Kamu tidak harus menjanjikan apapun sama dia. Javier menghela nafas. Masih mendebatkan masalah itu. Tadi Kaihan bercerita bahwa dia akan mengadakan pertunjukan di sekolah. Dan kedua orang tua harus hadir. Tapi karena dia tidak punya ayah, dia jadi sedih. Dan Javier janji kalau dia yang akan datang. Jelas saja Kaihan senang minta ampun. Tapi tidak dengan Risa. Dia sudah meyakinkan Kaihan kalau Javier sibuk dan tidak akan punya waktu datang ke acaranya. Akhirnya sisa perjalanan pulang mereka berdebat soal itu. Sudahlah. Aku akan datang, apa yang kamu cemaskan? Tanyanya enteng. Aku tidak ingin Kaihan kecewa. Kecewa atas dasar apa? Risa terdiam. Apa dia harus mengatakannya? Tapi dia tidak ingin membicarakan ini dengan Fier. Harusnya Fier mengerti sendiri posisinya. Kenapa diam? Apa kamu tidak lihat Kaihan bahagia? Risa menghela nafas kasar. Itu masalahnya. Itulah kenapa aku tidak setuju. Aku tidak mau Kaihan kecewa. Kamu tidak usah janjiin dia apapun. Kenapa kamu selalu menolak apa yang aku lakukan? Justru kamu yang terlihat tidak ingin anak kamu bahagia. Aku ibunya dan aku tahu yang terbaik buat dia. Risa mulai kesal. Berhentilah bersikap ke kanan Riz. Aku tahu kamu ibunya. Lalu apa salah aku juga menyayanginya? Risa kehabisan kata-kata. Javier mengatakan dengan sudah kalau dia menyayangi Kaihan. Dan entah kenapa dia merasa Fier bisa melakukan yang lebih dari itu. Kenapa dia jadi menerasa Fier bisa saja merebut Kaihan darinya suatu hari nanti? Tidak mungkin kan? Apa hak Fier melakukan itu? Aku tidak melarang kau menyayanginya. Tapi jangan memberinya harapan. Apa yang akan terjadi kalau kamu tidak bisa memenuhinya? Sudahlah. Aku capek dan tidak ingin membahas ini lagi. Fier menatap Risa sebentar. Kemudian melangkah meninggalkan apartemen Risa. Begitu Fier berlalu, Risa meluruh ke sofa. Tiba-tiba dia menangis dan dia tidak tahu alasannya. Tapi serasa baru saja bertengkar dengan seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Apalagi ini bahasannya Kaihan. Risa bersumpah, hal terakhir yang diinginkannya adalah kekecewaan Kaihan. Apapun akan dikorbankannya untuk putranya itu. Tapi apa dia masih bisa melindungi Kaihan seperti yang selalu dilakukannya? Jika Javier selalu datang dan mengambil alih situasi dengan memberi Kaihan harapan. Ada ketakutan besar dalam dirinya. Aku tidak ingin Kaihan mengalami apa yang aku alami, batinnya lirih. Bu, Risa dapat nilai bagus di sekolah. Si kecil menunjukkan nilai ulangannya. Wanita itu tampak tidak terlalu berminat. Dia tidak mengalihkan pandangannya dari bahan-bahan memasak. Bu, aku pulang, terdengar suara dari arah depan. Iya sayang, ibu di belakang lagi masak. Kamu ganti baju dulu, abis. Itu makan, jawabnya penuh kasih. Di wajahnya juga ada sinar kebahagiaan. Risa menatap ibunya sedih. Tapi dia menepis prasangka itu. Dia masih terlalu kecil untuk bisa berprasangka buruk kan. Tapi kenapa hatinya tidak bisa dibohongi kalau dia merasa ibunya tidak menyayanginya? Sudah jam 12 malam dan Risa masih duduk dengan memeluk lututnya di atas kasur. Bayangan-bayangan masa kecilnya terbayang di kepalanya. Bagaimana dia menghabiskan waktu selama 19 tahun untuk mengambil hati sang bunda. Melakukan semua yang bisa diberikannya. Namun yang didapatnya hanya tatapan penuh benci dan kekecewaan.
Dia sudah lelah kecewa sejak kecil. Namun sebagai anak dia menelannya bulat-bulat. Menganggap ibunya hanya lelah bekerja seharian. Menganggap kalau ibunya sangat mencintainya, hanya saja tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Ibunya hanya tidak tahu bagaimana cara menunjukkan kasih sayang padanya. Dia mengerti itu. Tapi ternyata kenyataan tetaplah kenyataan. Faktanya, ibunya tidak menyayanginya. Ibunya tidak mencintainya. Itulah faktanya. Jika ibu kandung saja seperti itu, bagaimana dengan yang tak punya ikatan darah sama sekali? Risa memeluk lututnya semakin erat. Ada banyak yang aku lalui untuk sampai di tahap ini, Fier. Jangan biarkan usahaku hancur karena kamu masuk dalam kehidupan Kaihan. Kau hanya singgah sebentar untuk menghilangkan jenuhmu. Setelahnya kau akan pergi seperti yang lain. Lalu apa yang harus aku lakukan saat itu terjadi? Apa yang harus aku katakan pada Kaihan? Nyatanya Fier tidak pernah memikirkan sejauh itu. Bahwa Kaihan mengira kasih sayang Fier nyata untuknya. Padahal semua semu. Ya Tuhan, jangan beri aku ujian terlalu besar seperti ini. Jika anakku hancur, aku tidak tahu lagi bagaimana menghadapi kehidupan. Anggaplah Risa kelewatan tapi fobia yang dideritanya sudah sangat mendarah daging. Hidup tidaklah sudah ketika ibumu tidak menyayangimu. Jangan biarkan hal sama terjadi pada Kaihan. Sudah 2 hari ini Risa tidak bertemu langsung dengan Fier. Malam perdebatan itu adalah terakhir kali mereka bicara. Dan Fier sangat sibuk 2 hari ini. Dia bahkan tidak datang ke kantor. Mungkin rapat di luar, karena ada klien besar dari Rusia yang datang. Dering ponselnya menyadarkan Risa dari lamunan. Tante Diandra. Risa mengerutkan keningnya. Dia kemudian menjawab panggilan itu. Dia mengangguk meski Diandra tidak bisa melihat. Setelah panggilan selesai, dia menghela nafas. Dia menimbang apa akan pergi atau tidak. Tapi akhirnya otaknya mengalah. Ya sudah. Risa mengambil tasnya dan segera melangkah masuk ke dalam lift. Yang dilakukan Risa sejak 10 menit lalu adalah duduk diam dengan 2 orang di depannya. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Yang ada hanyalah rasa canggung. Bagaimana bisa dia dan Diandra duduk di satu meja sedangkan mereka tidak begitu dekat untuk minum kopi bersama, right? Dan masalah lain adalah, Rahel. Adik perempuan Fier itu juga ada di sana. Dia mengira hanya Diandra saja. Ternyata juga ada Rahel. Kok malah jadi diam-diam sih? Mungkin Risa masih malu celetuk Rahel. Risa tersenyum kecut. Duh Risa, sudah tidak usah tegang. Biasa aja. Kamu juga harus akrabkan sama adik Javier, kata Diandra dengan senyum yang sangat ikhlas. Akrab sama adik Javier, buat, iya Riz. Atau perlu aku panggil kakak? Risa menggeleng. Tidak usah. Panggil Risa aja. Rahel tersenyum. Sejak kapan ini suka tipe yang pemalu? Abangnya ini suka tipe yang pemalu. Javier itu tidak pernah suka cewek pemalu. Dia lebih suka cewek yang percaya dirinya tinggi dan sedikit arogan. Tapi sekarang malah Arkan yang suka cewek begitu. Hobi kamu apa Riz? Risa menggeleng. Dia aja tidak tahu hobinya apa. Semenjak ada Kaihan, dia tidak sempat memikirkan apapun. Tidak ada. Tanya Rahel bingung. Dulu sih ada, tapi semenjak ada Kaihan, ya gitulah, kata Risa sambil tersenyum tipis. Dia terlihat sudah mulai nyaman. Iya sih. Pasti repot ya jadi ibu muda. Diandra tampak sengaja dan membiarkan 2 wanita itu ngobrol. Tidak tahu kenapa, dia ingin Risa dekat dengan semua lingkungan. Fier, anggap saja dia percaya pada Risa. Karena jujur saja, semenjak kejadian beberapa tahun lalu, hanya Risa satu-satunya wanita yang ada di sisi Fier. Entah memang Fier yang mengizinkan Risa atau tidak. Tapi saat Fier membawa Risa ke pesta pertunangan Rahel, dia punya firasat baik. Mungkin saja Fiernya sudah mau membuka hati untuk wanita lain. Karena bagaimanapun Fier berhak bahagia. Jika Fier bahagia, maka Sean juga akan bahagia di sana. Dibilang repot ya lumayan, tapi banyak senangnya juga. Nah kan, kamu kapan mau nikah? Gantian Diandra bertanya pada Rahel.
Rahel tentu saja mengerutkan kening. Kok mama malah mojokin aku? Niatnya kan mau nginterogasi Risa, protesnya. Risa mengerutkan keningnya. Hehehehe, maafin Tante Yaris. Habisnya Tante penasaran sama kamu dan Fier. Kamu pasti ngerti kan? Kamu juga punya anak, kata Diandra. Risa menggeleng, wajar saja Tante Diandra melakukan ini. Dia tentu ingin anaknya bahagia. Hanya saja aneh kalau Tante Diandra menyelidikinya. Karena dia dan Fier tidak ada hubungan apa-apa. Atau Tante Diandra mengira dia ada hubungan dengan Fier. Tapi Tante, Risa sama Fier, maksudnya Pak Fier, tidak ada hubungan apa-apa kok, kata Risa menjelaskan. Diandra tersenyum. Aduh, tidak usah malu-malu. Kamu tahu tidak Riz, sejujurnya Mama seneng banget waktu itu. Saat Fier bawa kamu ke pesta. Risa mengamati kata-kata Diandra dengan seksama. Karena selama ini, Javier tidak pernah bawa perempuan ke pesta manapun. Intinya, Javier tidak pernah dekat sama perempuan manapun. Padahal Tante pengen dia cepat nikah. Risa nyaris tersedak. Dan waktu dia bawa kamu, Tante jadi lega. Wajah Risa memerah. Apa maksud semua ucapan Tante Diandra? Dia tidak berpikir untuk menikahkan dia dan Fier kan? Tante setuju loh kalau kamu nikah sama Fier. Risa benar-benar tersedak kali ini. Nafasnya serasa tercekat di kerongkongan. Diandra malah pasang wajah manis. Begitu juga Rahel. Hei, kenapa kalian berpikir aku akan menikah dengan Javier? Risa cepat mengayunkan tangannya. Tidak Tante. Aku sama Pak Fier, tidak ada hubungan apa-apa, jelasnya. Kamu tidak suka ya sama Kak Fier? Tanya Rahel. Risa mengerjap beberapa kali. Kenapa susah sekali menjawab tidak? Dia emang tidak suka kan sama Fier? Bukan gitu. Aku suka sama Pak Fier, sebagai atasan. Karena dia panutan yang baik, kata Risa. Rahel menghela nafas. Bukan suka dalam artian itu. Risa memegang gelasnya dengan gelisah. Tunggu bentar, Davian nelpon, kata Rahel. Dia kemudian mengangkat telepon. Tapi hanya butuh 11 detik untuk raut wajahnya berubah cemas. Ada apa? Tanya Diandra. Rahel mengambil tasnya. Ma, buruan, Kak Fier sama Davian berantem. Risa dan Diandra melotot. Diandra langsung bangkit dan mengambil tasnya. Terlihat jelas kalau dia panik. Ayo Riz. Risa mengangguk dan ikut berlalu. Selamat doang, thank you so much everyone. Happy Monday.